إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز kira sikap yang lebih baik dan mulia sebagai hamba Allah yang bertauhid cepat lambat dalam hitungan detik sungguh-sungguh bertambah pada Allah di mana kapan dan bagaimana. Salawat dan salam bagi hamba pilihan Allah kekasih Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, sebagai sunnah kita. Ya, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang telah berhasil mendobrak titik pertahanan bangsa Barat dan bangsa kulit hitam dan kulit putih, bangsa Arab dan bangsa Arab. Islam adalah agama yang tidak terikat dengan batas-batas teritorial, geografis, rasis, suku bangsa. Bahkan Islam tidak terikat dengan garis keturunan. Yang tidak Islam adalah Allah dan Rasul. Maka orang yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan kita sudah diperjalankan oleh Allah dari alam arwah, kemudian alam rahim, dan sekarang kita berada di dunia ini sampai detik ini pun tidak lama lagi semua kita sudah divonis mati oleh Allah. Kita baru aja, bahkan kita sudah ditentukan jadwal kematian. Kita jangan terkecoh dengan panjang umur, karena usia kita berkurang, tidak akan segera wafat, lalu kita akan hidup di alam baris, alam kubur, lalu kemudian dibangkitkan di hari kiamat dan hisab semua perbuatan kita di dunia ini, dan amal kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Dalam menghadapi kehidupan di dunia ini yang mana ini, yang sebentar ini,
Manusia selalu berhadapan dengan dua keadaan yang silih berganti. Suatu saat merasakan sukacita, dan pada saat yang lain merasakan duka bersama. Seringkali manusia berkeluh kesah, padahal hamba pilihan Allah yang beriman, hidup adalah ujian. Selama hidup, selama itulah kita diuji oleh Allah. Sebagaimana mukadimah tadi di surat Al-Mulk, surat 67 ayat 2, pembukaan hadis tadi, yang artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik ambil amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Ada orang berkata dengan nada mengeluh. Ia mengatakan, jika Tuhan Maha Baik, kenapa saya masih ditimpa musibah yang begitu berat? Dan ini sering terjadi di masyarakat kita, dan sulit kita mendengar. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan seperti ini? Kita simak jawaban Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 28. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pernyataan ini Allah ulang 4 kali di dalam Al-Quran. Hanya ingin menyatakan Allah tidak akan membebani seseorang manusia, melainkan sesuai dengan kemampuan manusia untuk menghadapinya. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Pada dasarnya, ketika kita merasa berat masalah yang menimpa kita, begitu sulit, bukan masalahnya yang berat atau sulit pada hakikatnya. Pada hakikatnya adalah cara kita yang keliru menghadapi masalah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Ada contoh yang biasa kita lakukan, atau yang contoh ini adalah yang kita hadapi, yang sederhana. Misal ada sesendok misalnya garam, kita masukkan ke dalam segelas air minum, katakanlah gelas ini. Apa yang terjadi garam tersebut? Air yang ada di gelas ini akan berubah rasanya menjadi asin. Itu sudah jelas. Akan tetapi akan berbeda dengan 1 sendok garam jika dimasukkan ke dalam bejana yang lebih besar. Contoh, di atas ini ada pelapor. Kita taruh saja garam, maka yang penuh dengan air yang tadi, maka tidak akan berubah bentuk, rasa atau warna yang berada di dalam kolam renang tersebut. Kenapa demikian, jemaah sekalian? Jawabannya adalah sederhana. Karena air yang di dalam gelas itu sedikit jangkauannya, sedikit sekali, dan air yang ada di dalam kolam renang itu banyak. Dan demikian juga dengan orang yang hatinya sempit, ditimpa musibah, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mengalami kesulitan di dalam kehidupannya, yang terjadi adalah keluh kesah, menyalahkan dirinya, menyalahkan keluarganya, menyalahkan anak, istri, tetangganya, kanan kiri, menyalahkan sekelilingnya, lingkungannya, dan tidak jarang dia menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bila tetapi berbeda sekali ketika orang yang hatinya lapang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalami musibah, mengalami kesulitan hidup, ujian hidup yang sama apa yang terjadi, dengan optimisme dia menangkap masalah ini dengan penuh keyakinan, menyelesaikan masalahnya dengan baik, bahwa dia yakin bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan atau ujian kecuali manusia itu sanggup menghadapinya. Hadirin sidang Allah, di ayat lain Allah berfirman, Inna Allah la yubali ma biqawmin hatta yubali ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Al-Qur'an ayat 10. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan menyadarkan kita senantiasa kita mencaturi setiap ayat, setiap bacaan dalam Al-Quran sendiri, dan bisa meningkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa ni'mat. Rabbana lakal hamdu yang bagi jalali wajhika wa a'udzu bika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqwa wa bihi wa la tamutunna illa ba'd. Sebagai doa sangat baik kita Jumat dipertahankan mengingatkan hadir dalam ibadah dan dalam marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertakwa, dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, dan jangan kita menghilangkan dan dunia kehidupannya, dunia sekitar air. Sisi kita menangkap baik dan diri yang bicara, yang kaya, balik belajar kita yang paling Allah berfirman, hadirin Allah, kalau waktu sholat kita tidak bertemu dengan kita, waktu sholat kita tidak bertemu, maka sudah saat waktu kita disolatkan. Dulu mandi situ lawan kita. Kata Nabi, umur waktu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Artinya dunia ini sangat singkat sekali. Dunia ini bukan tujuan kita. Setelah ini masih ada kehidupan alam kubur. Setelah ini ada kehidupan alam akhirat. Kita akan wafat, maka manfaatkan usia kita mumpung masih hidup. Mohon maaf, kalau kita masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah sebelum besok disolatkan di depan imam. Kalau kita masih bisa membaca Al-Quran, duduk di majelis
takut, baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Sebelum besok Al-Quran dibaca bagi kita yang sudah terlanjur terujung kaki dan sudah tidak bisa bertobat. Kalau kita masih bisa ke masjid menyambut panggilan azan, berangkatlah ke masjid. Sebelum besok kita digotong ke masjid untuk terakhir kali. Kalau masih sedekah, bersedekah. Karena banyak sekali orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal dunia, minta kehidupan kembali ke dunia ini sama Allah. Apa janjinya? Fasadaqah wa aku minasok. Ya Allah, hidupkan aku kembali sebentar saja, aku akan bersedekah dan jadi orang soleh. Allah lebih mencintai orang yang banyak dosanya, kemudian dia bertobat kepada Allah, dan orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dan betapa besarnya hidup kita dari akhir hari. Betapapun besarnya dosa-dosa kita kepada Allah, sungguh rahmat Allah, kasih sayang Allah besar dan ta'ala Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam Allah wal al-ahya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, lagi Maha Pengampun. Alhamdulillah, seluruh dosa-dosa kami yang kami lakukan dalam hidup kita, dosa kecil yang biasa, apalagi dosa besar yang kami sembunyikan selama ini. Maafkan seluruh kesalahan kami. Berilah kepada kami kesempatan untuk berbuat yang terbaik dari sisa umur kami, ya Allah, dari sisa yang masih tersisa dari hidup ini. Alhamdulillah, dosa-dosa ayah dan ibu kami. Maafkan kesalahan beliau. Wafatkan ayah ibu kami, husnul khatimah. Jadikan kubur beliau Rabbah menjadi tamat di antara tamat kami. Ya Allah, jadilah keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah, selamat dari fitnah dunia akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ya arhamar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Walhamdulillah Rabbil alamin.